Selamat pagi, sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya dalam sukacita, kesehatan, dan senantiasa semangat dalam melakukan segala karya dalam kehidupan ini. Sahabat Petra, sudahkah sahabat mengasihi orang lain hari ini? Di Embun Pagi 9 November 2024 ini bertemu dengan saya Pendeta Prajaing Tias dari GKJ Minto-Ento, dan kita akan bersama-sama merenungkan bagian sabda Tuhan yang ada di Mazmur 127 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Dan kita akan merenungkan bersama dalam tema besar Tuhan menjaga kita. Terlebih dahulu mari kita bersatu hati di dalam doa. Mohon bimbingan Roh Kudus menyertai kita. Mari kita berdoa. Kepada Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia. Pagi ini bersama dengan para sahabat Petra dimanapun berada, 105,7 FM, kami hendak merenungkan sebagian kecil dari sabdamu. Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menjaga kami, melindungi kami, dan menjauhkan kami dari segala yang jahat. Sehingga firman-Mu benar-benar kami pahami dan kami bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari, serta kami bisa mengandalkan Engkau saja Tuhan, sebagai Tuhan serta Juru Selamat kami. Engkau berkati setiap peralatan yang boleh kami pakai untuk kami menerima kebenaran sabda-Mu Tuhan, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan, Engkau urapi juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Demikian juga Tuhan, segenap dan seluruh para sahabat-sahabat Petra dimanapun berada, dan demikian juga kami berdoa untuk setiap peralatan yang dipakai oleh Radio Petra untuk menyiarkan sabda-Mu ini Tuhan, sehingga boleh didengar oleh banyak orang dan kemuliaan nama-Mu semakin diperdengarkan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Terpuji nama-Mu Tuhan, dari kini hingga kekal selamanya. Amin. Sahabat-sahabat Petra, kita tadi diberi tema tentang Tuhan menjaga kita. Sahabat, dalam kehidupan keseharian kita kenal kata ahli, yang juga dalam bahasa keseharian disebut tukang. Nah, bagaimana tentang tukang ini? Mari kita baca terlebih dahulu bacaan kita yang sebagai dasar dalam kita memahami Tuhan menjaga kita. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan dari terjemahan baru. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Ia tidak akan mendapatkan malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian
Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukan apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat, tadi di awal sudah kita singgung tentang ahli atau tukang. Seperti semisal Pak Ranto tukang kayu. Dapat diartikan Pak Ranto ahli dalam pemahaman pembuatan alat-alat rumah tangga dari bahan-bahan kayu. Atau juga Rizky tukang gigi. Dapat diartikan dia ahli dalam pengetahuan tentang gigi. Bu Jenny tukang jahit. Berarti Bu Jenny adalah ahli dalam jahit-menjahit dan sebagainya. Dalam bacaan kita dari Mazmur 127 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima tadi, di sana dikatakan bagaimana Allah yang juga adalah dikatakan sebagai yang membangun rumah. Tanpa Allah sia-sia usaha setiap manusia. Allah juga yang dikatakan sebagai yang mengawal kota. Saat tidak ada Tuhan, maka sia-sialah yang berjaga-jaga. Dan sia-sia semua orang bangun pagi ataupun duduk sampai jauh malam untuk berjaga. Karena Allah lah yang sebenarnya mengawal kota, menjaga kota. Dan sampai pada ayat yang kelima, nanti kita akan bersama lanjutkan bagian ini. Namun terlebih dahulu kita kembali kepada yang dinamakan ahli atau tukang tadi. Dengan pemahaman, meskipun seseorang dikatakan sudah ahli, tetapi si ahli ini bisa menjadi ahli karena pasti ada yang ia pelajari terlebih dahulu, ada yang menimba ilmu dari ahli sebelumnya. Dan bisa jadi seumpama Pak Ranto sebagai tukang kayu, awalnya belajar menjadi tukang kayu kepada Pak Simon. Dan Pak Simon ini tukang kayu yang pertama di mana Pak Ranto dapat belajar. Dan bisa seterusnya Pak Ranto bisa melebihi Pak Simon atau juga sebaliknya. Pak Ranto belum apa-apanya dibandingkan dengan Pak Simon, meskipun Pak Ranto telah mendapat pelajaran ilmu tentang kayu ini tadi, tentang perkayuan ini tadi dari Pak Simon. Jadi, sahabat Petra, pemahaman tentang ahli atau tukang ini akan tetap berlanjut. Bisa jadi si murid akan menjadi lebih ahli dari gurunya, atau sebaliknya si guru akan tetap menjadi guru bagi murid-murid yang lainnya. Dan di sini kita mendapatkan pemahaman juga, bila Tuhanlah yang menjadikan para ahli itu sampai pada karyanya yang bisa dirasakan banyak orang. Tadi sudah kita baca Mazmur 127 dan penekanan pada ayat yang pertama mengajarkan bagaimana pentingnya untuk bersandar kepada Allah. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Di sini kita diberi pemahaman untuk kita bisa berjalan dengan baik, bisa melakukan segala sesuatunya sesuai dengan harapan kita, saat semua itu kita serahkan dan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan sebagai yang telah membangun rumah.
yang telah menyediakan segala apa yang terbaik dalam pembangunan rumah tersebut. Namun tentu jika kita percaya sepenuhnya bagian hidup kita itu kepada Tuhan yang membangun kita, yang menjaga, mengawal, dan juga yang di sini memberikan kecukupan kepada kita. Di ayatnya yang kedua, di sana ada bagian dan kemudian bisa makan roti yang diperoleh. Ini kan sebagai ungkapan bagaimana Allah membangun, Allah mengawal atau menjaga, dan Allah kemudian yang memberikan kecukupan atas apa yang menjadi kebutuhan umat. Sahabat Petra, ayat ini begitu detail menjelaskan bagian per bagian. Saat Tuhan berkarya, Tuhan tidak akan setengah-setengah dalam karyanya. Tuhan tidak akan bagian per bagian saja. Namun, saat Tuhan sudah berkarya, bertindak, dari bagian pertama sampai bagian akhir, Tuhan yang mengawali, maka Tuhan juga yang akan mengakhiri. Tuhan yang kemudian juga membentuk, membangun, maka Dia juga yang akan menjaga, merawat, dan akhirnya juga yang akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan umat tersebut. Ya, karena dalam kehidupan keseharian kita terkadang juga tidak lepas dari yang namanya permasalahan atau persoalan. Bisa jadi persoalan-persoalan tersebut membawa kita pada pergumulan yang tidak mudah untuk kemudian kita mengambil sikap, memutuskan, serta untuk mendapatkan solusi. Saat tadi sudah dikatakan bagaimana untuk kita menghadapi setiap persoalan-persoalan, meskipun kita telah mempercayakan pembangunan itu pada Tuhan, dan juga bagaimana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dalam membangun itu, atau juga kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan selanjutnya. Setiap persoalan bisa jadi ada di dalam saat pembangunan, saat pemenuhan kebutuhan, atau juga dalam saat merawat, menjaga apa yang telah dibangun tersebut. Sahabat Petra, setiap persoalan bisa jadi membuat kita kemudian merasakan beban yang begitu berat. Bisa jadi juga kemudian kita tidak mempercayai Allah lagi. Kita melepaskan apa yang menjadi keluh kesah kita, tapi kemudian kita tidak berharap kembali kepada Tuhan Allah. Kita menjauh dari Allah. Dan saat persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan itu membawa kita pada rasa lelah, emosi yang berlarut, dan merasakan pekerjaan yang semakin menumpuk, sehingga menjadi beban yang tak kunjung selesai. Semua hal itu akan terasa hasilnya saat kita kemudian tetap menjadikan Tuhan Allah sebagai prioritas utama dalam kehidupan ini. Boleh persoalan itu ada saat pembangunan, tapi kemudian saat kita mempercayakan ini sudah menjadi rancangan yang telah Tuhan berikan bagi kita, maka kita pun bisa kemudian memutuskan, ayo tetap jalan bersama dengan Allah. Tidak usah khawatir. Atau saat persoalan ada, dalam kita menjaga, merawat apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, apa yang bisa kita lakukan? Kita diingatkan, sahabat-sahabat Petra, bagaimana saat persoalan ini terjadi. Kenapa budgetnya segini, padahal sudah kita hitung dengan cermat,
Tapi kenapa ada kekurangan budget? Ada hal-hal yang kemudian membawa kita pada barang-barang yang seumpama kita harapkan untuk bisa menjaga apa yang telah menjadi bangunan fondasi itu dengan baik. Tapi kenapa yang kita butuhkan malah tidak ada? Mencari kemana untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut? Jangan khawatir juga. Saat kemudian kita menjadikan Tuhan Allah sebagai prioritas utama kita, tidak hanya dalam pembangunan, tetapi dalam menjaga, merawat apa yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita tersebut, pasti ada jalan, solusi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tinggal kita untuk berusaha senantiasa memohon kepada Allah, dekat kepada Allah hubungan kita, sehingga Allah pun akan memperlihatkan solusi ataupun jalan yang Tuhan berikan kepada setiap dari umatnya. Tuhan tidak akan kemudian diam begitu saja. Pada saat kemudian kita senantiasa terus datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan seperti halnya seorang anak, bagaimana dengan orang tuanya, saat anak itu senantiasa datang meminta kepada orang tua, pasti orang tua juga akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tidak mungkin saat anak meminta roti akan diberi batu. Itu juga yang menjadi firman Tuhan. Tidak mungkin juga saat anak meminta hal yang baik diberikan hal yang buruk. Setiap orang tua pasti akan tahu untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Dan pastinya hasil yang terbaik yang akan kita terima saat kita memprioritaskan Tuhan Allah dalam kehidupan kita, dalam pembangunan, dalam penjagaan, dalam pengawalan tadi, dan dalam kebutuhan-kebutuhan yang dicukupkan atas kita. Di sisi lain, hasil-hasil tersebut tidak akan terasa tak kala kita meninggalkan Tuhan Allah. Adanya bisa jadi kita hanya kecewa, kita kemudian meraung-raung kenapa ini terjadi dan mengapa dan bagaimana yang harus saya lakukan. Awalnya bisa terasa nikmat, tapi saat kita meninggalkan Tuhan, kenikmatan itu akan menjadi kesengsaraan bagi kita. Sahabat-sahabat Petra yang saat ini bersama-sama dengan kita dalam pemahaman Tuhan menjaga kita. Kita sebagai manusia, seberapa kekuatan kita. Kekuatan kita pasti terbatas. Kesabaran kita pun bisa jadi hanya setipis tisu, yang mengartikan itu juga ada batasannya. Maka melalui Embun Pagi episode hari ini 9 November 2024, kita diajak untuk senantiasa berserah, datang dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan Allah, karena Dialah yang selalu menjaga kita, memeluk bahkan mengulurkan tangannya untuk menarik kita saat kita mau melihat, datang, menengadahkan hidup kita kepada Dia, dan kita bisa tegak berdiri, berjalan, karena kita percaya Tuhanlah yang menjaga kita dari segala mara bahaya, dari segala
tantangan-tantangan untuk meyakinkan kita bisa melewati semua itu. Tetap semangat dan juga tetap dalam kesetiaan bersama Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi kita pada hari ini. Saya Pendeta Praja Tias dari GKJ Ento undur diri. Kita akan bertemu pada lain kesempatan dan tetap sehat, jaga kondisi dan senantiasa sukacita di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita.